Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat walaupun kita sedang belajar dari rumah masing-masing. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang masuknya Islam ke Nusantara. Nah, bagaimana sih masuknya Islam di Nusantara itu? Nanti kita akan pelajari bersama. Nah, untuk apa sih kita harus belajar mengenai masuknya Islam di Nusantara? Supaya apa? Yang pertama yaitu tentunya kita mengetahui bagaimana masuknya Islam di Nusantara, prosesnya. Kita akan mengetahui prosesnya masuknya Islam di Nusantara. Selanjutnya kita bisa mengetahui dengan bukti-bukti yang ada bahwa Islam masuk di Nusantara itu tahun berapa, kita bisa mengetahuinya nanti. Selanjutnya kita bisa memiliki sikap tekun dan gigih dalam belajar agama Islam dan mensyiarkan agama Islam sebagaimana penyebar agama Islam di Nusantara itu sendiri. Selanjutnya, Islam masuk di Nusantara melalui 5 jalur. Yang pertama ada perdagangan, ada perkawinan, ada pendidikan, ada tasawuf dan kesenian. Masuknya Islam ke Indonesia yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Sejak abad ke-7 sampai 16 Masehi, para pedagang yang berasal dari Arab, India, dan Persia ikut serta dalam kegiatan perdagangan. Pedagang muslim ini semakin banyak yang masuk ke Indonesia sehingga mereka membuat perkampungan yang disebut dengan pekojan. Dari pekojan ini mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan warga lokal sembari menyebarkan agama Islam. Yang kedua yaitu melalui jalur perkawinan. Saudagar muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga pribumi. Sebelum perkawinan ini berlangsung, para wanita pribumi ini diminta untuk mengucapkan kalimat syahadat sebagai tanda mereka telah memeluk agama Islam. Melalui interaksi seperti inilah, lambat laun warga pribumi atau warga lokal ini mengenal lebih lanjut mengenai agama Islam sendiri. Nah, yang ketiga adalah melalui jalur pendidikan. Penyebaran pendidikan agama Islam ini dilakukan setelah terbentuknya masyarakat muslim. Pendidikan ini diselenggarakan oleh guru agama, kiai, dan ulama. Mereka pada awalnya menyelenggarakan pendidikan dari rumah, masjid, atau musola. Nah, kemudian mereka mendirikan pesantren. Pesantren ini terbuka bagi siapapun dari daerah lain. Semakin terkenal kiai yang mengajar di pesantren tersebut, semakin banyak pula santri yang belajar di situ. Nah, setelah santri ini menempuh pendidikan di pesantren ini, mereka kembali ke kampung halamannya atau ke tempat-tempat lain untuk menyebarkan agama Islam dari pendidikan yang dia dapat di pesantren tadi. Nah, yang keempat yaitu melalui jalur tasawuf. Cara penyebaran Islam yang lain yaitu melalui jalur tasawuf. Tasawuf adalah salah satu doktrin atau ajaran mengenai agama Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran ini memudahkan orang menerima ajaran Islam. Nah, ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita babat atau hikayat masyarakat setempat. Beberapa tokoh penyebar tasawuf yang terkenal ada Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Syamsuddin, ada Syekh Abdul Somad, dan Syekh Nuruddin Araniri. Selanjutnya yang kelima yaitu melalui jalur kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat pula dalam kesenian seperti peninggalan bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Hasil-hasil seni ini dapat pula dilihat pada bangunan masjid kuno di Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan sehingga kesenian mengambil peran penting dalam titik penyebaran Islam melalui budaya. Banyak teori yang berpendapat mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Nah, di sini ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat, yang kedua yaitu teori Persia, yang ketiga yaitu teori Makkah. Nah, yang pertama ini yaitu teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, masuknya Islam ke Indonesia yaitu disebarkan
oleh pedagang Gujarat atau India pada abad ke-13 Masehi. Allah Tuhan yang Esa, tiada Tuhan selain Dia. Teori yang kedua yaitu teori Persia. Menurut teori Persia ini, masuknya Islam ke Indonesia yaitu disebarkan oleh pedagang yang berasal dari Persia yang singgah di Gujarat dan menyebarkan agama Islam di Indonesia pada abad ke-13. Teori ketiga atau teori Makkah ini menyebutkan bahwa Islam dibawa langsung oleh pedagang Muslim yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima di Indonesia. Nah, selain mudah diterima di Indonesia, Islam juga berkembang sangat pesat di Indonesia. Nah, hal ini disebabkan yang pertama yaitu syarat-syarat masuk agama Islam yang mudah. Yang kedua yaitu dalam agama Islam tidak mengenal adanya kasta-kasta dan menganggap semua manusia ini kedudukannya sama di hadapan Allah. Yang selanjutnya itu upacara-upacara dalam agama Islam ini sederhana dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Selanjutnya itu agama Islam yang disebarkan di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi budaya yang ada di Indonesia. Dan dalam penyebaran ini dilakukan secara damai dan tanpa kekerasan. Selanjutnya yaitu sifat ramah tamah bangsa Indonesia ini terhadap bangsa lain sehingga memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Dalam pergaulan yang erat itu kemudian saling mempengaruhi dan saling pengertian. Selanjutnya yang menyebabkan Islam mudah berkembang di Indonesia yaitu dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Nah, dari faktor-faktor tersebut di atas didukung pula dengan semangat penyebar Islam untuk terus menyebarkan agama yang telah dianutnya. Nah, bagi penyebar agama Islam ini, menyebarkan agama Islam adalah sebuah kewajiban. Nah, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa kita bahas di grup WhatsApp kelas kita. Nah, nanti saya akan membagikan soal untuk dikerjakan dan bisa dikumpulkan minggu depan melalui grup WhatsApp juga. Dari pelajaran tadi dapat disimpulkan bahwa penyebaran agama Islam ini melalui 5 jalur. Yang pertama yaitu jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur pendidikan, yang keempat yaitu jalur tasawuf, yang kelima yaitu jalur kesenian. Nah, teori masuknya Islam ke Indonesia ini ada 3. Yang pertama itu ada teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. Nah, menurut teori Gujarat ini Islam masuk ke Indonesia yaitu melalui sekitar abad 13 Masehi. Teori Persia yaitu sekitar abad 13 Masehi dan teori Makkah yaitu sekitar 7 Masehi. Nah, mengapa agama Islam sangat mudah diterima di Indonesia? Hal ini dikarenakan syarat masuk agama Islam ini sangat mudah dan upacara-upacaranya tidak memerlukan biaya yang banyak, serta ajaran-ajaran Islam ini tidak mengenal kasta, semuanya itu sama di hadapan Allah. Nah, dari pembelajaran yang kita dapat hari ini, semoga kita tetap semangat dalam belajar mengenai agama Islam dan juga semangat juga dalam menyebarkan agama Islam dengan tetap mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetap semangat walaupun kita belajarnya di rumah, tetap jaga kesehatan selalu. Cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.